Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan presentasi mengenai meningkatkan adaptasi organisasi dan kinerja melalui perubahan struktur. Latar belakangnya oleh antara lain dalam era globalisasi dan digitalisasi, organisasi dituntut untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Teknologi yang berkembang pesat, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta ketidakpastian ekonomi membuat organisasi tidak lagi bertahan dengan cara lama. Banyak perusahaan yang gagal tahan karena tidak mampu mengelola perubahan dengan baik. Di sisi lain, organisasi berhasil menerapkan manajemen perubahan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat biaya kerja, serta menciptakan inovasi berkelanjutan. Pendahuluan, apa itu manajemen perubahan? Manajemen perubahan suatu pendekatan sistematis yang digunakan organisasi untuk menghadapi perkembangan. Perubahan dapat terjadi karena faktor internal seperti restrukturisasi inovasi teknologi maupun faktor eksternal seperti persaingan global. Regulasi pemerintah dan tuntutan pelanggan. Tanpa pengelolaan yang baik, perubahan sering menimbulkan resistensi, kebingungan, bahkan kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, manajemen perubahan hadir sebagai strategi untuk memastikan bahwa setiap transformasi dapat diterima, dipahami, dan dijalankan secara efektif oleh seluruh pihak yang terlibat. Proses perencanaan dan tujuan organisasi. 2. Meningkatkan gangguan operasional dan meningkatkan adopsi. 3. Mengelola aspek manusia, teknologi, dan proses bisnis. Dan yang keempat, persiapan era transformasi digital. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada Saudara Ibu Lasmauli untuk memaparkan slide Baik, berikutnya. terima kasih Pak Imron. Di sini tadi Pak Imron sudah paparkan terkait dengan manajemen perubahan, sudah disampaikan latar belakang. Nah, mengapa itu perubahan itu sangat penting? Manajemen perubahan, contoh, di sini harus ada perencanaan yang matang, di sini menentukan tujuan perubahan dan strategi. Terus mengapa manajemen perubahan itu penting? 70% organisasi mengalami perubahan di setiap tahunnya dan 85% perubahan terencana lebih berhasil dan 60% kegagalan karena manajemen SDM yang buruk. 90% adaptasi lebih cepat dengan pelatihan dan dukungan. 80% karyawan resisten tanpa komunikasi efektif. So, jenis-jenis perubahan itu juga kami sampaikan di sini perubahan strategi, yaitu transformasi digital, manajer akusasi, registrasi, perubahan teknis, implementasi sistem, proses improvement, dan adopsi tools yang baru. Dan selanjutnya perubahan budaya, mindset karyawan, nilai organisasi, juga kolaborasi tim. Seperti yang disampaikan seperti model Lewin, ada tahap perubahan yaitu unfreezer, change, dan refreezer. Di mana unfreezer itu adalah mempersiapkan dan analisis, sedangkan change adalah implementasi dan adopsi, refreezer adalah solidifikasi dan pemetaan. Itulah hal-hal yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya disampaikan rekan kami. Tahukah Anda, studi menunjukkan 70% transformasi di dalam organisasi berakhir dengan kegagalan. Masalahnya bukan karena sistemnya jelek, tetapi karena manusianya menolak untuk berubah. Lalu, bagaimana solusinya? Langkah pertama adalah unfreeze, atau mencairkan status quo. Bayangkan kebiasaan lama organisasi seperti es balok yang kaku. Tugas kita di sini adalah menciptakan kesadaran kolektif bahwa perubahan itu bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Ada 4 tujuan utama di fase ini, mulai dari membangun kesadaran, menganalisis proses bisnis, mencari celah peluang, hingga mengamankan dukungan dari jajaran leadership. Aktivitas kuncinya harus berbasis data empiris. Kita lakukan analisis mendalam, survei stakeholder, petakan area yang berpotensi menolak, lalu rumuskan visi dan komunikasikan urgensi perubahan tersebut tanpa henti. Setelah pola pikir mencair, kita masuk ke fase kedua, change. Disinilah proses migrasi sesungguhnya berjalan. Untuk mengeksekusinya dengan sukses, kita wajib membaginya ke dalam 3 pilar strategis. Pertama, implementasi. Di sini kita mulai mendeploy sistem baru, memperbarui proses kerja yang usang, dan yang paling krusial, lakukan rollout secara bertahap agar organisasi tidak mengalami shock operasional.
Kedua, dukungan. Berdasarkan prinsip adopsi keahlian baru, manusia akan stres di 20 jam pertama mereka belajar. Solusinya, berikan pelatihan intensif, mentoring tim yang intim, serta sediakan hotline support yang siap membantu kapan saja. Yang ketiga, komunikasi. Jangan biarkan tim bergerak dalam kegelapan. Berikan update rutin mengenai progres. Rayakan dan bagikan sukses stories kecil apapun untuk menjaga moral tim, serta tangani setiap keluhan dengan empati. Manajemen perubahan bukan sekedar memindahkan file dari sistem lama ke sistem baru. Ini adalah sains logis untuk menavigasi psikologi manusia dari zona nyaman menuju zona pertumbuhan. Saya Fase 3, refresh atau membekukan. Fokus utamanya adalah menstabilkan situasi baru, mengurangi resistensi residual, memastikan adopsi berkelanjutan, mengintegrasikan ke operasional, serta merayakan kesuksesan. Nah, aktivitasnya adalah evaluasi, dokumentasi, reward, maintain, dan improve. Program pelatihan dan dukungan. Level 1, Basic Awareness, pengenalan sistem dan proses baru untuk semua karyawan. Level 2, Intermediate Skill, hands-on training and practice, power user and team leads. Level 3, Advanced Mastery, advanced features and troubleshooting, dan IT support and champions. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Monitoring dan evaluasi. Adoption, system user rate, feature adoption, user logging, frequency, people, employer satisfaction, resistance level, training completion. Performance, process efficiency, cost reduction, time to completion. Business, revenue impact, customer satisfaction, quality metric. Faktor kesuksesan dan hambatan. Faktor kesuksesan: leadership, komitmen dan sponsorship, clear communication dan passion, adequate training dan support, employer dan participation, proper resource allocation, regular monitoring dan feedback. Hambatan dan risiko: resistance from employer, lack of leadership support, insufficient budget resources, poor communication, technical issue complication, dua realistic timelines. Next, lanjutan. Kesimpulannya adalah manajemen perubahan bukan sekedar proses administratif, melainkan sebuah strategi penting untuk mengarahkan organisasi atau perusahaan menuju keberhasilan di tengah ketidakpastian. Dengan manajemen perubahan yang terstruktur, organisasi dapat mengurangi resistensi, meningkatkan keterlibatan karyawan, serta memastikan setiap langkah transformasi berjalan sesuai tujuan. Kesimpulannya, manajemen perubahan adalah kunci untuk menciptakan organisasi atau perusahaan yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada masa depan. Perubahan memerlukan strategi terstruktur dan komitmen jangka panjang. Keterlibatan manusia adalah prioritas utama, bukan teknologi. Pengukuran dan feedback berkelanjutan memastikan kesuksesan. Sebagai penutup, kami berharap materi
dari kelompok 3 change management yang kami paparkan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi pengembangan organisasi atau perusahaan di era perubahan yang dinamis. Kami membuka diri untuk diskusi dan masukan atau saran yang sifatnya konstruktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.